أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberi kemampuan untuk belajar dengan materi adab berinteraksi dengan Al-Quran. Masih ingatkah kalian bagaimana dulu ketika kalian masih kecil sedang memulai belajar huruf hijaiyah? Dimulai dari huruf alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dan seterusnya. Dan sekarang alhamdulillah kamu sudah lancar membaca Al-Quran. Karena setiap hari kita membaca Al-Quran, yuk kita cari tahu apa saja adab ketika kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara adab-adab tersebut ialah pertama, dalam keadaan berwudu. Seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya dalam keadaan berwudu atau suci. Tingkah laku penuh adab, tenang, dan menghadap kiblat. Menundukkan kepala baik duduk maupun berdiri. Dan berdiri di sini maksudnya membaca Al-Quran di dalam sholat. Selanjutnya, adab yang kedua ialah tartil. Mentartilkan bacaan atau membaca perlahan dengan memperhatikan hukum bacaan atau tajwid merupakan hal yang disunahkan dalam membacanya, karena tujuan dari membaca Al-Quran adalah merenungi kandungannya, dan hal itu membutuhkan bacaan secara tartil. Selanjutnya, adab yang ketiga ialah menangis. Menangis saat membaca Al-Quran juga disunahkan. Adapun cara menghadirkan rasa sedih ketika kita sedang membaca Al-Quran ialah dengan merenungi ayat-ayat yang berisi ancaman, azab, serta perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita lakukan dengan membaca terjemahnya. Dan kemudian merenungi betapa lalainya kita sebagai manusia dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dengan begitu, pasti rasa sedih akan hadir. Lalu akhirnya kita akan menangis. Adapun adab yang keempat ialah memperhatikan hak setiap ayat. Maksudnya ialah misalnya ayat di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat sajdah. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, lalu kita membaca ayat sajdah, maka kita harus menunaikan sujud tilawah yang dilakukan setelah kita membaca ayat sajdah tersebut. Lalu kita sujud dan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan adapun
Adab yang selanjutnya ialah berdoa di awal dan di akhir ketika kita membaca Al-Quran. Dan itu tadi beberapa adab yang perlu kita tunaikan ketika kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Satu kalimat untuk Al-Quran yakni bumikan Al-Quran, langitkan doa. Dan jadilah generasi Qurani yang mencintai Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.